Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mengukur arah kiblat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu waktu sholat ke arah masjidil haram. Yang paling betul mengukur arah itu adalah LBHR, Lembaga Hisab, Badan Hisab dan Ru'yah, dan itu ada di kantor Kementerian Agama. Hari ini hadir Bapak Haji Alfian SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Lalu kemudian pula yang sifatnya bangunan-bangunan itu adalah PU. Hadir pula Kepala Dinas PU. Lalu kemudian yang mengeksekusinya pembangunannya PT CV Group Zahara. Hadir juga direkturnya. Kemudian ada pengawasnya, diawasi sesuai dengan ilmu mereka. Karena kalau diserahkan tidak sesuai dengan ilmunya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Tunggu kehancuran, kata Nabi. Maka diawasi CV Altis Consultant. Maka insya Allah aman, damai. Tak pun diawasi sebetulnya aman, karena ini di kantor kejaksaan. Dan ini pula di lingkungan kantor kejaksaan di zaman masa Bapak Kajari, Pak Suhendri SH MH. Jadi keempat-empat orang yang saya sebutkan ini semuanya masuk ke dalam surga. Begitu mereka masuk ke dalam surga, mereka terkejut karena mereka lihat saya sudah masuk duluan. Begitu cara kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang saya ucapkan itu adalah doa. Cara saya berdoa begitu. Doa anak milenial gitu. Janji Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu rumah di surga. Maka hari ini kita sedang menyaksikan, kita sedang menjadi saksi Allah di atas muka buminya, kita sedang membangun istana di dalam surga. Jangan pernah mati sebelum memboking tempat. Jangan mati sebelum bangun masjid. Siap? Siap. Duit siapa? Yang punya duit, pakai duitnya. Tak punya duit, ada tanah, wakafkan tanah. Tak bisa wakafkan tanah, semen. Tak bisa semen, batu bata. Tak bisa batu bata terlalu besar, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, yang paling kecil pasir. Pasir pun tak bisa, mati saja. Apalagi guna kita hidup di atas muka bumi Allah kalau tidak berbuat sedikit pun, karena hidup ini singkat. Jabatan lebih singkat. Berapa lama kau dapat jabatan? 1 periode, 2 periode. Apa yang kau tinggalkan selama punya jabatan itu? Selama menjabat sibuk, rapat tanda tangan, rapat keluar kota, stroke, stres, mati. Habis. Apa yang pernah dibuatnya? Patung ikan. Bukan bisa digoreng. Apa yang pernah dibuatnya? Gapura sebesar-besarnya. Apalah kerja orang di bawah gapura itu sekarang? Pacaran setiap malam minggu. Mengalir dosa jariahnya. Ini ceramah saya ini direkam dan akan ditonton oleh seluruh kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, bupati, gubernur, menteri yang punya paket. Mudah-mudahan mereka menonton, terinspirasilah mereka untuk membangun masjid insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahala kalau orang lain terinspirasi dengan itu. Setelah ceramah ini di-share, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan dari mulai Sabang sampai Papua mendengar dan menonton, terinspirasi mereka untuk bangun masjid, maka pahalanya mengalir kepada yang berceramah, yang menjabat, yang hadir pada hari ini. Agama Islam itu agama yang memberikan kemudahan untuk beramal. Kalau kau punya jabatan, pakai jabatan. Kalau kau punya lisan, pakai lisan. Mumpung tanda tangan masih laku, ketika orang masih memandang. Tapi kalau sudah terbujur kaku atau duduk saja di masjid, atau tak lagi bisa berkarya. Kadang kebanyakan orang ini menjumpai saya sesudah pensiun.
Habis pengajian subuh, datang dia. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak kerja di mana? Baru pensiun. Baca Yasin dulu, Pak. Dulu waktu ada jabatan tak mau berbuat. Sekarang baru nanya saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara surga dan neraka itu jauh. Ini surga, ini neraka. Lalu kemudian Tuhan ingin membuat jembatan penghubung antara surga dan neraka tadi. Maka diumumkanlah kepada seluruh penghuni surga dan neraka bergotong royong untuk membuat jembatan pertemuan. Setelah sekian bulan dikontrol malaikat. Ternyata jembatan yang dari surga ini cuman siap beberapa meter aja. Yang dari neraka sudah siap mau perbatasan. Kenapa bisa begini? Rupanya kontraktor-kontraktor orang-orang PU banyak di neraka. Cerita ini bukan dari saya. Cerita ini sudah lama saya dengar, lalu di-cover ulang oleh Ustadz Das'ad Latif. Saya ulang lagi di sini. Bahwa cerita itu bohong, palsu, tak betul. Buktinya apa? Buktinya hari ini di Kabupaten Kampar, PU-nya, konsultannya, pemborongnya, arsiteknya adalah orang-orang yang jujur dan amanah. Mungkin yang lain-lain udah masuk duluan. Tapi yang ini tidak, insya Allah baik semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tulis ini dalam biografi tulisan diari hidup saya. Aku hari ini datang ke kantor Kajari Kampar untuk ikut serta menyaksikan, memberikan tausiah Masjid Al-Hikmah. 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang, anak cucu saya datang sholat di sini. Anak saya Mizian Hazik akan bercerita ke anak-anaknya, ke cucunya, di sinilah datuk kalian dulu ikut menyaksikan. Baru mereka pun ramai-ramai mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Itulah yang kita inginkan hidup ini. Hidup ini tinggalkan legasi. Sekarang banyak orang cerita itu, tinggalkanlah legasi, tinggalkanlah legasi. Selesai ceramah ditanya sama orang, Pak, apa legasi? Entah. Membuat pidato itu bukan ambo. Punya teks itu dibuatkan orang lain. Legasi, L-E-G-A-C-I, artinya warisan. Tinggalkanlah warisan yang bermanfaat sesudah kita mati. Nabi Adam alaihissalam berpuluh ribu tahun sudah meninggal, tapi legasinya sampai hari ini tak pernah sunyi. Bahkan ada corona pun tak berhenti. Apa itu? Masjidil Haram. Nabi Adam punya legasi. Nabi Ibrahim merenovasi. Kalau bisa punya legasi, tak bisa punya legasi, merenovasi. Disebut orang juga. Bahkan Pak Kajari sebelum ceramah, beliau sebut dulu nama Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim Ismail tidak bisa meninggalkan legasi, tapi dia ikut merenovasi. Nabi Sulaiman alaihissalam, apa legasinya? Disebut dalam Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad SAW, apa legasinya? Itulah yang kita berebut-rebut salat arba'in di sana, arba'in 40 kali salat tak tinggal. Masjid Nabawi. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki panglima perang gagah perkasa, menyeberang Laut Merah dari kota Madinah sampai ke Afrika Utara. Itulah masjid pertama yang dibangun di benua Afrika, tepatnya Afrika Utara. Masjid itu bernama, pakai nama dia, Masjid Amr bin As. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Amr bin As di Mesir. Paling ramai. Kalau mau sholat 27 Ramadan di Masjid Amr bin As, mesti datangnya waktu zuhur. Duduk di situ, tahan, buang air kecil, sampai sholat maghrib berbuka, lanjut sholat isya. Saking kan orang inginnya sholat di masjid tertua di Afrika Utara. Menyebarlah Islam sampai ke pulau di Nusantara. Nusa, pulau. Antara, di atas benua Asia, di bawah benua Australia. Antara Asia dengan Australia ada pulau-pulau kecil. Maka disebut dia dengan Nusa Antara. Nusantara.
pulau yang berada di antara dua benua. Sampai Islam ke sana. Dan yang pertama mereka bangun adalah masjid. Siapa yang membangunnya? Sayyid Usman Sahabuddin. Maka disebutlah dengan Masjid Sahabuddin di tepi sungai Siak, Sri Indrapura. Tahun 1901, orang Kabupaten Kampar membuat masjid. Sampai hari ini orang kalau sampai di masjid itu menggeleng kepala macam menengok kucing semua, karena masjid itu tak berpaku. Datuk Ongku Mudo Songkal, dipejamkannya matanya, nampaknya masjid Demak. Saat dipejamkannya matanya, nampaknya masjid Demak. Maka kata dia, buat macam ini, persis masjid itu macam masjid Demak. Ternyata wali-wali Allah itu punya connecting yang luar biasa. Wali Allah di Pulau Jawa, wali Allah di Tanah Kampar membangun masjid yang sama. Banjir rumah orang tenggelam, masjid itu tidak. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ceramah saya di Kuala Lumpur, tak ada satupun yang bertanya tentang gubernur, bupati, wali kota. Yang mereka tanya adalah, Ustadz dari mana? Dari Riau. Pernah Ustadz ke masjid yang tak berpaku itu, kata dia. Untung saya pernah. Coba kalau tidak, oleh sebab itu yang belum pernah datang ke sana, pergi ke sana. Mana tahu nanti kita balik ditanya orang, pernah ke masjid itu? Oleh sebab itu, Masya Allah, mereka yang membangun masjid itu orang-orang cerdas. Kenapa? Mereka tahu bahwa umur mereka tak panjang. Mereka tahu bahwa hidup mereka terbatas. Datang diabetes, mati. Datang jantung koroner, mati. Datang sakit tulang, mati. Bahkan sekarang tidak sakit lagi, tanpa gejala, mati. Al-Qais, siapa yang cerdas? Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang aku tinggalkan sesudah kematian. Masjid ini tidak akan kosong sampai hari kiamat. Kenapa? Orang ada urusan di kantor. Orang cerdas adalah orang yang bangun masjid di kantor. Orang cerdas adalah orang yang bangun masjid di tepi jalan raya. Itu jalan raya Pekanbaru, Bangkinang, masjid-masjid yang cantik itu. Itulah yang orang cerdas. So tiap hari orang lalu. Itu kalau kita dari Pekanbaru, dari Bangkinang, alah ke Pekanbaru, sebelah kiri setelah Pasar Kampar, masjid cantik, megah. Itu setiap saya lalu tak pernah kosong. Penuh terus kamar mandinya. Itu pun juga menghasilkan pahala. Karena kata Nabi, man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan kesulitan orang, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dari satu kesulitan. Tidak ada kesulitan yang paling berat melebihi kesulitan menahan air kencing. Jangankan sholatnya, jangankan tahiyatul masjidnya, jangankan menempelkan kening ke lantainya, jangankan takbiratul ihramnya, masuk WC-nya pun melepaskan kesulitan di alam barzah, lapang kuburmu. Maka ibu-ibu hari ini jangan lagi punya duit, tunjangan, SPPD, gaji 13, cincin, gelang, rantai, bunga ke bunga, macam-macam jambangan di atas meja. Bertamu kita ke rumah orang, ada apel, ada jeruk, ada limau, ada pisang, semuanya kaca. Tak ada yang bisa dikunyah. Buatlah, tahu Pak Ustadz, pengalaman pribadi. Buatlah sesuatu yang bermanfaat setelah kematian. Oleh sebab itu saya di mana-mana kalau diajak meletakkan batu pertama, memang ngeri-ngeri sedap juga. Banyak sedapnya, banyak juga ngerinya. Sedapnya insya Allah jadi amal jariah. Ngerinya beberapa masjid yang diletakkan batu pertama itu sampai sekarang tak siap-siap. Tapi di sini saya tak ngeri sedikit pun, pasti siap. Kenapa pasti siap? Siapa yang berani melawan jaksa? Siapkan katanya, selesai insya Allah. Beda-beda tipis dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Oh ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terutama jam-jam kantor zuhur, asar. Tidak pun jam kantor, masyarakat sekitar ini akan ramai. Apalagi Makkah, Serambi Makkah namanya ini. Tadi sudah dipantunkan oleh Pak Kajari. Dalam tradisi Melayu, pantun itu mesti pula berjawab Pak Kajari. Nah, jadi saya karena Bapak berpantun, terpaksa saya menjawab. Orang Bangkinang pergi ke Makkah, membeli jubah katun.
Senyum siapa yang tak merekah mendengar Pak Suhendri berpantun? Bapak Ibu, karena satu-satu aja jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang suasana ini panas. Tapi kenapa bisa semua ini sumringah? Pastilah hatinya semua sedang bahagia. Kenapa? Karena dia akan pulang bercerita kepada anak-anaknya. Ibu-ibu ini akan berkata kepada anaknya, "Nak, oma, ama atau mama? Mama. Awak makan sambal belacan pakai mama." Enak pula mama. Mama tadi, anak di kantor mama tadi ada buat masjid. Masjid apa namanya, Ma? Masjid Al-Hikmah. Mama pun ingin, nak, kau sebelum mati nanti bangun masjid. Begitu pesan ibu. Anak-anak ibu soleh-solehah insyaAllah. Ibu tidak ustazah, ibu tidak penceramah, ibu tidak sekolah agama, ibu tidak MAG, master agama. Tapi ibu pesankan ke anak ibu, masuk ke kepala mereka, masuk ke tulang sumsum mereka. Mereka bertekad dalam hati, aku tak akan mati sebelum membangun masjid. Dibuatnya lah masjid atas nama ibu. Betapa bangganya ibu, mengalir pahalanya, lapang kubur ibu, terang barzah ibu. Kenapa ibu yang Ustaz sebut? Karena ibu lah yang paling masuk cakapnya ke hati anak-anaknya. Kalau ibu sekali bercakap, masuk ke otak mereka, masuk ke tulang sumsum mereka, masuk ke tangkai jantung mereka, sampai mati mereka tak akan lupa. Tapi kata-kata yang hikmah sesuai dengan nama masjid. Al-adlu, adil, kata Pak Kajari, terlalu tinggi ini Pak Ustaz, berat. Karena puncak dari keadilan adalah ketidakadilan. Datang seorang anak mengadukan emaknya sudah mencuri kayu hanya sebesar genggaman tangan. Maka menurut hukum, si ibu ini dimasukkan penjara atau tidak? Masuk penjara menurut hukum. Kalau mau adil, masuk penjara. Tapi karena puncak dari keadilan adalah ketidakadilan, si ibu bisa lepas, malah si anak dihukum karena dianggap anak durhaka. Kalau tak juga paham, makan pengencer otak. Maksud dari puncak dari keadilan adalah ketidakadilan. Kita tidak seperti robot, bukan komputer, tapi ada hati, ada perasaan. Orang barat menyebutnya sebagai wisdom, kebijaksanaan lokal wisdom. Kita ini ada hati diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Makanya saya usulkan al-adlu. Oh, terlalu berat keadilan. Kalau begitu di bawah keadilan diberikan kekuatan. Al-matin. Al-matin salah satu asmaul husna. Al-qawi, al-matin, maha kuat, supaya diberi kekuatan. Tapi apalah artinya kalau kekuatan itu menyengsarakan orang banyak? Maka rupanya pilihan jatuh pada yang ketiga, kelembutan, kebaikan, hikmah, wisdom. Maka dibuatlah al-hikmah. Dan kita pun mengambil kata itu dalam dasar negara kita, hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Karena ketika kita bermusyawarah, itu yang dikedepankan bukan egonya, tapi hikmahnya. Maka kita ini pun hidup penuh dengan hikmah. Tapi saya pernah juga berceramah, mari kita ambil hikmahnya. Begitu selesai, mohon maaf Pak Ustaz, hikmah udah nikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adalah titipan Allah rezeki, bangun masjid. Masjid ini insya Allah selesai. Tapi masjid kita di pinggir jalan. Berapa banyak kita terhalang di pinggir jalan. Kita sangka orang main tenis meja, kita sangka menangguh ikan, rupanya menunggu duit 2000 perak yang dilemparkan supir-supir truk. Mereka masih sempat beramal. Lalu kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di Provinsi Jambi saya diundang. Dari kota Jambi naik mobil jauh, jalannya pun kacau balau. Saya dalam hati mau diundang kemana ini? Ke kantor Kapolsek kecil. Dalam hati saya, apalah gunanya kita ceramah? Tapi dalam hati tak sih. Kantor Kapolsek di tengah kebun kota, kebun karet. Apa ini Pak? Meresmikan masjid. Kecil sekali masjidnya. Masjid apa ini? Inilah masjid yang dibangun oleh Kapolsek. Kapolsek yang paling rendah tingkat kecamatan mampu bangun masjid.
Oleh sebab itu maka kalau yang selevel rendah kecil bisa membuat, maka yang besar-besar tentu. Kalau engkau seekor gajah, maka kau bawalah satu batang kayu yang besar. Tapi kalau kau seekor semut, cukup kau bawa sebutir gula. Tapi kalau ada satu gajah membawa sebutir gula, itu namanya gajah kebangetan. Apa guna badan kau besar? Apa guna kekuasaan kau tinggi? Apa guna kehebatan tanda tangan kalau tidak kau manfaatkan untuk menolong agama Allah? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah menolong engkau. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah sakaratul maut. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah pertanyaan azab kubur. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah di padang mahsyar. Kapan Allah akan menolong? Waktu susah saat amal dihisab dihitung. Kapan Allah menolong? Waktu susah meniti titian siratal mustaqim. Kapan Allah menolong? Waktu susah mau dijerumuskan ke dalam neraka, tak jadi. Kapan Allah menolong? Waktu diselamatkan dari segala huru hara hari kiamat. Itu yang kita minta dalam tahajud, dalam tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mawat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, yang menyaksikan ini, masuk dalam hatinya, dan yang merekam ini di-share-nya semuanya. Insya Allah ini semuanya menjadi amal jariah yang dapat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang taib. Selama menyampaikan ini saya mohon maaf, beribu maaf, banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah saya, dan kita semuanya selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dengan segenap jajarannya akan membantu melaksanakan, memakmurkan. Adapun para da'i kita dari DDI, Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Kampar juga mensupport. Bapak-bapak jajaran semua dari Kejaksaan Negeri, Kajari, beserta seluruh pegawai-pegawai. Tidak lagi ada alasan kalau selama ini belum ada masjid. Kenapa tak ke masjid? Tak ada masjid. Tapi setelah ada masjid, kebanggaan. Tapi di samping itu juga ada tanggung jawab yang besar. Kenapa tak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Padahal sebelum Covid memang tak ke masjid juga. Nah, sekarang tak lagi ada alasan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.